Dan berkat yang Tuhan sediakan pada waktu kita tidur, dengan rahmat Tuhan kita akan menjalankan hari ini, hari yang baru, hari yang Tuhan berikan bagi kita semua yang ada untuk menjalankan kegiatan kita masing-masing. Sebelumnya mari kita mendengarkan dulu renungan yang diberikan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Villa Melatimas Tomorrow Church dengan menyapa dalam Mazmur pasalnya yang ke-121. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-121. Kita membaca ayatnya yang pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara kasih Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Gunung, saudara, banyak kali Alkitab berbicara tentang gereja, tentang rumah Tuhan, tentang di mana kita akan menerima segala berkat Tuhan. Semakin tinggi gunung itu, semakin ada perbedaan, maka semakin nyata perbedaan itu dalam kehidupan kita melalui karya Tuhan Yesus dalam semua segala sesuatunya. Nah, saudaraku, kita buka di dalam Yesaya pasalnya yang kedua. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang kedua, kita baca ayatnya yang pertama. Yesaya pasal 2 ayat 1, firman dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Puji Tuhan, saudaraku. Di sini dengan tegas Nabi Yesaya menyatakan bahwa akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ada gunung tempat rumah Tuhan dan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Berarti saudaraku, ada gunung yang akan berdiri tegak melebihi gunung-gunung yang lain. Dan ada perbedaan gunung-gunung, saudara. Dan apa yang mereka, saudara-saudara, berjerilah saudara-saudara untuk datang ke rumah Tuhan itu, saudara-saudara, gunung yang berbeda itu, saudara. Dan ayat yang ketiga dengan jelas berkata, banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita fokus dengan gunung. Gunung tempat rumah Tuhan, saudaraku, akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Akan ada perbedaan, saudara Tuhan. Nah, banyak saudara Tuhan akan datang. Dikatakan dalam ayat yang kedua, banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Apa yang mereka saudara Tuhan cari adalah dalam ayat yang ketiga bagian B, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara kasih Tuhan, sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Saudara, ternyata saudaraku, akan ada banyak suku bangsa datang, saudaraku, berjerilah naik ke atas gunung Tuhan. Untuk apa? Untuk mereka diajar. Untuk mereka, saudaraku, diajar. Apa yang diajar, saudaraku? Adalah firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara kasih Tuhan. Mari saudaraku, kalau nanti saat ini firman ini saudaraku digenapi, maka saudara kasih Tuhan, ada satu kehidupan yang berbeda. Tadi gunung Tuhan saudaraku berbeda. Sekarang kita lihat saudaraku, ada anak-anak Tuhan yang berbeda juga. Dalam Matius pasalnya yang ke-13, Injil Matius pasal 13, kita baca ayatnya yang ke-11. Matius 13 ayat yang ke-11 tertulis demikian. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-11 tertulis demikian. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang
tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti tentang hatinya, dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengar. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Di satu pihak, saudaraku, akan banyak orang Tuhan yang akan datang ke gunung-gunung, naik ke gunung-gunung, saudaraku, mencari apa? Mencari firman Tuhan, mencari pengajaran. Tetapi saudara, di sisi lainnya, Yesus berkata bahwa akan ada orang yang datang mencari Tuhan, tapi saudaraku, mereka tidak mengerti, mereka saudaraku tidak memahami. Kenapa saudara? Karena mereka saudaraku bukan menerimanya dengan hati saudaraku, tapi menerimanya dengan perasaan. Nah saudara kasih Tuhan, kondisi ini saudaraku akan terjadi dalam dunia kekristenan, dalam dunia gereja. Oleh karena itu datang firman Tuhan pada kita hari ini menyatakan bahwa mari, di satu pihak saudaraku, sebelum ini terjadi, banyak orang akan datang ke gunung Tuhan, saudaraku. Kita terlebih dahulu saudara kasih Tuhan, kita maju kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Kita juga sama seperti mereka yang nanti minta diajar, saudara kasih Tuhan. Sehingga saudaraku, kita berbalik kata Tuhan. Dan kalau Tuhan kita berbalik, maka Tuhan berkata, aku akan menyembuhkannya. Nah saudara kasih Tuhan, mari di tengah-tengah kondisi dunia seperti ini, saudaraku, mari kita akan melihat saudara kasih Tuhan karya Tuhan yang luar biasa. Apabila saudaraku kita punya hati kerinduan, kita mau diajar, kita mau dibentuk, kita mau dibangun, kita mau saudara untuk terus belajar dan belajar dan belajar. Dan melalui semua itu, maka kita akan melihat karya Tuhan yang heran dan luar biasa. Kita datang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan tolong, agar kami Tuhan boleh mengerti, agar kami Tuhan mau belajar, agar kami Tuhan Yesus boleh memahami firman-Mu, sehingga Tuhan kami tidak menebal, dan telinga kami Tuhan tidak menjadi tuli, tapi kami boleh melihat karya-Mu Tuhan. Karena Engkau berjanji bahwa barang siapa yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Doa hamba-Mu, nyatakanlah itu Tuhan semuanya, dan perlengkapi kami Tuhan, untuk kami menyongsong satu kondisi di mana dunia kekristenan akan digoncangkan dengan banyaknya orang-orang yang haus akan kebenaran firman-Mu. Berkati kehidupan kami semua yang hari ini, dengan segala aktivitas kegiatan sidang jemaat-Mu. Hamba-Mu memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkat Tuhan ada pada mereka, kehidupan mereka, kesehatan mereka, keluarga, rumah tangga mereka, usaha mata pencarian pekerjaan mereka, anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.